Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi sholli shodri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru SMP 11 Negeri Kota Bekasi. Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena kita pada siang hari ini masih diberikan nikmat sehat, nikmat iman sehingga kita dapat berkumpul di aula tercinta ini. Ya, Bapak Ibu, di sini saya akan memaparkan di modul 1.4 yaitu diseminasi pemahaman dan penerapan budaya positif di CGP angkatan 11. Ya, di sini saya akan memaparkan sedikit tentang diseminasi pemahaman dan penerapan budaya positif. Ya, saya ucapkan selamat datang pada para guru hebat. Mari belajar bersama, berkolaborasi, saling mendukung demi terwujudnya disiplin positif di sekolah kita tercinta. Ya, baik Bapak Ibu, kita masuk ke materi diseminasi pemahaman dan penerapan budaya positif modul 1.4. Di mana konsep utamanya modul 1.4 yaitu budaya positif. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Yang kedua adalah disiplin positif. Yang ketiga adalah kebutuhan dasar manusia. Keempat adalah motivasi perilaku manusia. Kelima adalah segitiga restitusi. Yang keenam adalah keyakinan kelas. Dan yang ketujuh yaitu adalah posisi kontrol guru. Lanjut. Ya, saya lanjutkan yaitu pembelajaran dengan paradigma baru, di mana pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Ya, disiplin positif. Dalam budaya kita, arti kata disiplin adalah sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain karena kepatuhan. Kita sering mewujudkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin sejak dini, sehingga mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Ya, selanjutnya disiplin positif merupakan suatu cara penerapan disiplin tanpa kekerasan dan ancaman yang dalam praktiknya yaitu melibatkan komunikasi tentang perilaku yang efektif antara orang tua dan anak. Ya, di mana kita yaitu adalah kebutuhan dasar manusia. Ya, kebutuhan dasar manusia itu yang pertama adalah bertahan hidup. Yang kedua adalah kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga adalah penguasaan. Keempat adalah kebebasan. Dan yang kelima adalah kesenangan. Ya, di mana anak-anak kita ini ya harus memiliki dari lima kata-kata ini, yaitu tadi yang telah saya sampaikan. Jadi kita harus bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, ya, penguasaan dan dia merasa kebebasan dan merasakan kesenangan.
Selanjutnya adalah motivasi perilaku manusia. Ya, motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Yaitu yang pertama, menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Jadi murid melakukan dihukum, dan ini adalah motivasi intrinsik. Ya, jadi kalau misalkan murid dihukum ini dia merasa takut, ya, disiplin karena dia takut. Ya, jadi diberikan hukuman, ya, jadi merasakan ketakutan. Yang kedua, ada konsekuensi dan restitusi. Konsekuensinya adalah yang pertama penguatan jangka pendek, yang kedua adalah perlu monitoring berkelanjutan, ketiga adalah stimulus respon, keempat adalah murid menghormati, kelima adalah kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Nah, restitusinya yaitu adalah murid bertanggung jawab untuk perilakunya. Ya. Selanjutnya pokok pemecahan masalah jangka panjang, terus juga murid merasa menghormati dirinya dan orang lain. Lalu juga teorinya adalah kontrol diri, yaitu mengontrol dirinya, ya, memegang kontrol sendiri. Ketika ingin berbuat salah, dia sadar bahwasannya itu tidak benar. Murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Ya, jadi ketika murid melakukan kesalahan, dia sadar bahwa itu yang dilakukan adalah salah. Ya. Next. Selanjutnya yaitu adalah konsep disiplin. Itu kita masuk ke dalam pendekatan restitusi. Cara penanaman disiplin positif pada murid, di mana di sini ada pengertian restitusi. Bapak Ibu, ya, restitusi ini yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ya. Lalu ciri-ciri restitusinya yaitu bukan menebus kesalahan tetapi belajar dari kesalahan. Ya. Jadi ketika murid melakukan kesalahan, dia berpikir kembali bahwa ya sebelumnya sudah belajar dari kesalahan sebelumnya. Lalu memperbaiki hubungan dengan guru, ya. Terusnya tawaran bukan paksaan, lalu juga menuntun untuk melihat ke dalam diri. Ya, lalu berfokus pada karakter. Ciri-ciri restitusinya Bapak Ibu, yang pertama adalah bukan menebus kesalahan tetapi belajar dari kesalahan. Ya, murid melakukan kesalahannya, ya, karena sebelum melakukan kesalahan dia belajar dulu nih, ya, karena kesalahan yang dia lakukan itu ternyata tidak baik. Ya. Yang kedua, memperbaiki hubungan, yaitu memperbaiki hubungan dengan pihak sekolah atau guru, ya, serta temannya, ya, karena mungkin sudah melakukan kesalahan. Lalu tawaran bukan paksaan. Selanjutnya adalah menuntun untuk melihat ke dalam diri. Fokus pada karakter bukan tindakan. Selanjutnya adalah menguatkan dan fokus pada solusi. Yang terakhir adalah mencari kebutuhan dasar. Itu adalah dari ciri-ciri restitusi. Ya, di sini ada perbedaan contoh kasus, ya. Siswa yang sering tidak masuk sekolah. Nah, di sini hukumannya adalah Bapak Ibu mungkin sering memberikan hukuman ya kepada siswa yang sering tidak masuk sekolah nih. Kira-kira hukumannya seperti apa, ya? Nah, ini di sini saya ada contoh, ya. Hukumannya adalah guru menghukum siswa membersihkan toilet, ya,
Lalu guru marah dan murid menjadi takut. Nah ini ya, jadi hukumannya ketika siswa yang sering tidak masuk sekolah ini, Bapak Ibu memberikan hukuman seperti ini. Apa benar atau salah? Nih, menurut Bapak Ibu. Ya, hukuman seperti ini benar atau salah? Ya, oke. Ya, konsekuensinya apa setelah kita memberikan hukuman? Ya, Bapak Ibu, konsekuensinya adalah guru memberikan konsekuensi menyuruh murid untuk mengerjakan tugasnya yang tertinggal. Lalu siswa menghormati peraturan. Ya. Kalau menurut restitusi, ini guru menanyakan keyakinan kelas atau dirinya dan membantu menyelesaikan masalahnya. Lalu guru terbuka, siswa menghormati dirinya dan orang lain. Ini kalau di restitusinya ya Bapak Ibu, yang memang sekarang saya sedang pelajari di modul 1.4 ini ya, diseminasi pemahaman dan perbedaan budaya positif ya, penerapan budaya positif. Jadi sekarang ini kita tidak boleh menghukum anak ketika berbuat salah. Contoh tadi anak terlambat disuruh lari, disuruh membersihkan toilet, itu tidak ada hubungannya dengan kesalahan yang dilakukannya. Ya, jadi ya kalau sekarang kita harus menanyakan dulu nih keyakinan kelasnya seperti apa, atau keyakinan dirinya, ya karena ini berbuatnya dari diri sendiri, ya karena dia sering tidak masuk sekolah. Kenapa sih tidak masuk sekolah? Apa sih penyebabnya? Kita identifikasikan terlebih dahulu, mengidentifikasikan dulu, ya atau identitasnya dulu. Kenapa si anak ini sering tidak masuk sekolah? Gitu kan? Kita bertanya kepada orang tua, ada apa? Ya, kenapa bisa melakukan selalu keterlambatan itu? Nah, itu. Jadi kita harus mengidentifikasikan. Lalu guru menjadi terbuka, ya. Ketika kita terbuka dengan permasalahannya, maka siswa ini juga menghormati. Dia pasti akan bercerita, dia menghargai gurunya bertanya, ya. Ketika dia terlambat, gitu kan ya, pasti ada sebabnya kenapa anak tersebut terlambat. Jadi tidak langsung kamu bersihkan kamar mandi, kamu lari dan sebagainya, itu salah. Ya, kalau kita melihat dari restitusi itu. Next. Nah, di sini Bapak Ibu kita ada posisi kontrol restitusi. Ini adalah gambar yang pertama. Ini adalah penghukum. Ya, jadi Bapak Ibu tadi, ya, apakah Bapak Ibu ada di nomor 1, yaitu menjadi penghukum, ya tentunya 3 ya Bapak Ibu ya. Yang kedua, apakah Bapak Ibu pembuat rasa bersalah terhadap murid? Ya. Yang ketiga, apakah Bapak Ibu menjadi teman, ya kepada murid-muridnya? Nah ini adalah contoh-contohnya. Dan keempat, apakah Bapak Ibu menjadi pemantau, ya? Dan yang kelima adalah sebagai manajer. Nah ini, jadi kembali lagi kepada Bapak Ibu semuanya terhadap posisi kontrol restitusi ini. Ya, apakah kita ada di nomor 1, di nomor 2, di nomor 3, di nomor 4, atau di nomor 5? Nah itu. Jadi kita, ya saya khususnya yang masih belajar ini di modul 1.4 ini berkaitan dengan segitiga restitusi, yang mudah-mudahan sebelumnya tidak seperti itu ya, menjadi penghukum, menjadi pembuat rasa bersalah, ya menjadi teman mungkin ya, terus yang keempat menjadi pemantau dan manajer. Ya sama-sama ya Bapak Ibu kita belajar lebih baik lagi. Ya, contoh penerapannya nih Bapak Ibu. Contoh penerapannya 5 posisi kontrol ini, ya, penghukum itu adalah patuhi aturan sekolah. Ya, jadi memang kita mempunyai tata tertib nih, ya, tata tertib disiplin sekolah. Jadi si penghukum ini ya
menyampaikan patuhi aturan sekolah sekarang, lari keliling lapangan 5 kali, bla 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 ya. Nah itu. Yang kedua adalah membuat rasa bersalah. Berapa kali ibu harus beritahu kamu, ibu kecewa sama kamu. Nah itu adalah contoh kata-katanya. Lalu teman, ayolah buat ibu bangga. Ya, ayolah buat ibu bangga. Kali ini bolehlah kamu bersalah. Jadi kita seolah-olah nih ya menjadi teman nih bagi mereka ketika mereka berbuat salah. Ketika murid tersebut berbuat salah. Ya, lalu pemantau. Kamu sudah melanggar apa peraturan dan konsekuensinya? Nah ini, ya jadi berbentuk pertanyaan. Lalu manajer, apakah kamu tahu kesalahan kamu? Ya kira-kira bagaimana kamu akan memperbaikinya? Nah, ini. Jadi sebagai manajer, ketika anak ini bersalah, kita menjadi manajer. Nah ini adalah contoh penerapan 5 posisi kontrol. Ya, kita simak Bapak Ibu video berikut ini. Ini adalah contoh. Salam bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Gosson dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren! Sini kamu! Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya... Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya... Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu mau lawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan Bapak guru hebat, dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya?
Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal. Memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren! Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kenceng. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya, benar. Konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal.
Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Ema. Ada lagi selain Kak Ema? Selain Kak Ema, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Ema dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak Guru hebat. Demikianlah pemaparan yang saya sampaikan tentang diseminasi pemahaman budaya positif, di mana mungkin ada Bapak Ibu yang ingin bertanya tentang materi yang telah saya sampaikan. Ya, silakan. Ya, Bu Putri, silakan. Terima kasih kepada Bu Eva atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Bu Eva, saya ingin bertanya, langkah apa yang harus kita lakukan? Ada siswa nih yang sering mengulangi kesalahan. Contohnya nih, dia sering terlambat, padahal saya sudah menasihatinya, tapi diulang lagi. Itu bagaimana ya, Bu? Terima kasih, Bu. Ya, terima kasih Bu Putri atas pertanyaannya. Ya, pertama yang kita harus lakukan ketika ada siswa yang terlambat, berarti kita harus mengidentifikasi dulu. Kenapa sih anak tersebut itu terlambat? Apakah memang tidurnya larut malam, atau memang dia ada hal yang lain sehingga dia bisa terlambat ketika masuk sekolah? Nah, berarti pertama kita harus menstabilkan identitas terlebih dahulu.
ya menstabilkan identitas. Kita semua akan melakukan hal yang terbaik yang bisa kita lakukan. Berarti anak ini terlambat ini kenapa? Nah, kita harus tanya nih kepada orang tuanya. Apakah setiap hari anak tersebut, misalkan contohnya Budi ya. Nah, kenapa sih Budi ini terlambat terus, Ma? Gitu kan? Apakah memang dia ada bermain di malam hari, atau misalkan dia bergadang, atau misalkan dia ini terlambatnya karena main HP-nya tidak terbatas, ya. Karena setahu saya, ketika saya masuk kelas, ada anak yang memang sedang tidur. Ternyata ketika dia tidur itu, tidurnya itu baru jam 1 malam. Nah, kita identifikasikan kenapa dia tidur jam 1 malam, karena semalam bermain HP. Nah, itu jadi kita menstabilkan identitas terlebih dahulu. Jadi jelas ya, itu ya. Langkah pertama adalah seperti itu. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Ya, berarti salahnya ini di mana sih? Semua perilaku pasti memiliki alasan. Kenapa dia bisa terlambat? Kan tadi seperti itu ya. Alasannya, oh ternyata memang dia bermain HP sampai larut malam. Tidak ada batasan dari orang tua. Nah, itu. Jadi kita juga harus bekerja sama dengan orang tua. Kita sampaikan kepada orang tua, Ma, tolong nanti dibatasi bermain HP-nya. Karena Budi ini selalu terlambat datang ke sekolahnya. Ketika terlambat berarti dia di sekolah itu tertidur, gitu kan, dan akhirnya tidak konsentrasi dalam belajar. Nah ini, ya, jadi validasi tindakannya. Lalu menanyakan keyakinan ketika semua memiliki motivasi internal. Apa sih yang harus dimotivasi? Apa sih yang harus diyakinkan kepada Budi supaya dia berubah nih, gitu ya. Nah berarti meyakinkan bahwasanya kita harus meyakinkan bahwa Budi ini bisa berubah ketika ada kerjasama dengan orang tuanya di rumah, ya. Itu berarti kita harus bekerja sama supaya Budi ini tidak terlalu sering terlambat selalu, gitu kan ya. Nah berarti HP tersebut harus dibatasi, misalkan penggunaannya sampai jam 8 malam. Nah setelah itu 8 selesai, berarti dia harus benar-benar tidur jam 9. Nah karena bagusnya tidur itu kan 8 jam ya Bu ya. Tidur itu 8 jam. Ya supaya paginya juga dia segar, terusnya dia semangat untuk datang ke sekolah, dia bisa mendengarkan guru ketika menjelaskan materi yang diberikan pada saat itu. Mungkin itu ya untuk meyakinkan. Ya, Bapak Ibu, yang telah saya sampaikan materi pada siang hari ini, apakah ada tanggapan atau saran yang ingin disampaikan dari Bapak Ibu? Ya, silakan Bu Lulu. Baik, Bu Eva, terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan. Di sini saya ingin menyampaikan tanggapan dan mungkin ada saran sedikit ya Bu Eva ya. Jadi terkait pemaparan dan penjelasan yang disampaikan Bu Eva sudah sangat bagus, jelas, mudah dipahami dan juga menambah ilmu baru buat kita-kita di sini semua. Sedikit saran Bu Eva, kalau contohnya yang lebih banyak lagi, mungkin akan lebih bagus lagi untuk kita. Jadi reliefnya kita tuh tahu gitu. Contohnya mungkin bisa ditambah lebih banyak lagi. Itu aja kayaknya Bu Eva, tanggapan dan saran dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bu Lulu atas tanggapan dan sarannya. Tadi Bu Lulu menyampaikan baiknya kalau bisa ada contoh-contoh yang lain ya. Contoh-contoh yang lain ya. Mungkin nanti next ya, ketika kita berkumpul kembali, berkolaborasi kembali, mungkin nanti ada contoh-contoh yang lain ya, mungkin di sekitar sekolah kita ini sebenarnya banyak nih ya, contoh-contoh yang memang masuk dalam budaya positif ya. Nah nanti kita akan berdiskusi ya di lain waktu, dan saya terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya karena di siang hari ini masih meluangkan waktunya untuk berdiskusi. Ya,
Bapak Ibu, mungkin silahkan ada yang memberikan refleksi terhadap pemaparan yang telah saya sampaikan tadi dari contoh-contoh yang lain. Mungkin ada dari Bapak Ibu yang mau menyampaikan refleksi dari materi ini? Oh ya, silakan Ibu Ida. Terima kasih banyak Bu Eva atas kesempatannya yang diberikan untuk saya. Mohon maaf sebelumnya, menurut saya refleksi yang saya ambil dari pemaparan yang telah Ibu Eva sampaikan dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya kita sebagai guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, yaitu guru mampu berefleksi pada kontrolnya saat ini, bagaimana perjalanan dirinya sebagai seorang pamong atau posisi manajer gitu ya, yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab. Sekian, terima kasih. Terima kasih Bu Ida atas refleksinya yang sangat bagus dan sangat baik. Mudah-mudahan kita sebagai pendidik ya akan lebih baik lagi untuk masa depan siswa kita ya, karena kita harus berpihak kepada murid ya, karena memang kita adalah contoh ya, contoh di mana melakukan hal-hal yang positif terhadap lingkungan sekolah kita agar murid dan para guru ya, murid dan para guru bisa berkolaborasi dengan baik ya, bekerja sama dengan baik sehingga mencapai masa depan yang cemerlang, sehingga mencapai cita-cita apa yang diharapkan dari sekolah maupun dari dirinya. Ya, sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya karena sudah meluangkan waktunya di siang hari ini untuk mendengarkan materi pemahaman, diseminasi pemahaman budaya positif yang telah saya sampaikan. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan, saya sendiri ya berterima kasih kepada Bapak Ibu semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu, dari masuk. Waalaikumsalam. Silakan masuk. Silakan Bu. Dengan siapa? Perkenalan Bu, saya Ayu dari kelas 7A. Ayu dari kelas 7A. Oh iya, tadi Ibu dapat laporan dari ketua kelas. Katanya kamu habis bertengkar dengan Reza ya? Iya Bu, habisnya saya kesel. Kenapa? Kesal? Reza terus-menerus mencontek hasil pekerjaan saya. Bukan hanya PR, tapi tugas juga terus mencontek. Oh begitu. Wajar kamu marah dan kesal. Jika Ibu ada di posisi kamu, pasti Ibu juga akan melakukan hal yang sama. Ya Bu. Ya. Lalu apa yang kamu lakukan terhadap Reza? Saya marah-marah Bu, terus memaki-maki Reza dan refleks saya kegebrak Rezanya Bu. Oh begitu. Pasti kamu berbuat begitu ada alasannya ya? Iyalah Bu, masa saya diem aja? Saya kan udah susah payah mengerjakan tugas. Masa dengan herannya Reza mencontek pekerjaan saya, dia tidak mau berusaha sendiri. Ya wajarlah kamu merasa marah karena tidak rela pekerjaan kamu dicontek begitu saja oleh Reza. Ibu sangat menghargai perbuatan kamu untuk tidak melakukan hal yang lebih buruk dari itu. Misalnya memukul. Ya Bu. Sekarang coba kita pikirkan, tindakan kamu marah sampai mengebrak meja, apakah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Tidak Bu. Tidak. Ya sekarang menurut kamu keyakinan kelas apa yang sudah dilanggar? Saling menghormati antar teman Bu. Menurut kamu menghormati antar teman itu penting tidak untuk kamu? Penting Bu. Penting. Baik, kalau menurut kamu penting, jadi keyakinan apa yang harus kamu lakukan pada saat kamu sedang marah? Harus lebih sabar Bu. Harus lebih sabar. Kamu bersedia memperbaiki masalah ini? Bersedia Bu. Bersedia. Apa yang kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Saya harus banyak sabar dan menahan amanah saya. Jika ada teman saya yang mencontek, saya akan melaporkan kepada
ya. Terima kasih Bu. Sekarang silakan kembali ke kelas. Iya Bu. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Ya, sekarang nih kita tadi sudah berdiskusi ya. Bagaimana tanggapan Ayu nih berkaitan dengan tadi kita sudah berdiskusi masalah yang tadi dirasakan sama Ayu nih terhadap Reza. Saya senang sekali diajak diskusi oleh Pak Guru untuk dapat mengendalikan diri dari amarah karena perilaku teman sekelas saya. Saya harus banyak belajar, bersabar, dan dapat menghormati teman-teman. Semoga apa yang sudah kamu lakukan semakin baik dengan Reza dan tidak ada masalah lagi ya. Iya Bu. Terima kasih. Terima kasih Bu. Silakan. Oke, ya Vivi ya. Vivi tadi Bu dapat laporan dari guru tiket nih, katanya kamu sering terlambat datang ke sekolah ya. Apakah kamu ingat sudah berapa kali kamu datang terlambat? Sudah 5 kali. Sering terlambat itu suatu kesalahan bukan? Ya baik, Vivi, membuat kesalahan itu manusiawi ya. Setiap orang pasti pernah membuat kesalahan. Yang terpenting kita bisa belajar dari kesalahan tersebut dan bisa untuk memperbaikinya. Sekarang mari kita cari solusinya bersama. Ya. Kamu sering datang terlambat ini pasti punya alasan. Kenapa sering terlambat? Karena saya sering mengganggu apa yang saya Oh, kamu tahu keyakinan kalian sudah disepakati? Tahu. Kalau terlambat datang ke sekolah sesuai dengan keyakinan kelas kita tidak? Tidak. Menurut kamu keyakinan kelas apa yang sudah kamu lakukan? Disiplin. Ya, menurut kamu disiplin itu penting tidak untuk kamu? Penting. agar saya datang sekolah tepat waktu dan bisa menghargai waktu. Oke, betul. Menghargai waktu itu penting dan sangat bermanfaat untuk kita semua. Ya, pertama kita dapat menghargai orang yang ada di sekitar. Kedua, pekerjaan menjadi tidak menuntut. Ya Bu, saya minta maaf dan saya menyesal sudah saya diserang. Baik, cara yang kamu lakukan sudah baik, ya, yaitu dengan meminta maaf. Menurut kamu, apa yang harus kamu lakukan agar kamu tidak datang terlambat lagi ke sekolah? Saya akan lebih cepat dan tidak begadang lagi agar tidak datang terlambat ke sekolah. Oke, baik, kamu sudah menemukan solusinya dan ibu akan bekerja sama dengan orang tua kamu agar kamu tidak datang terlambat lagi ke sekolah. Sekarang, silahkan kembali ke kelas ya. Sama-sama. Kurang banyak punya lo, Lid.
Terus sini. Meli sini. Tidur boleh ya? Boleh lah. Boleh. Gak usah dibaca. Dari sini nyari. Ntar aja dah, Bu. Ya, Bapak Ibu, yang telah saya sampaikan materi pada siang hari ini, apakah ada tanggapan atau saran yang ingin disampaikan dari Bapak Ibu? Ya, silakan Bu Lulu. Baik, Bu Eva, terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan. Di sini saya ingin menyampaikan tanggapan dan mungkin ada saran sedikit ya Bu Eva ya. Jadi terkait pemaparan dan penjelasan yang disampaikan Bu Eva sudah sangat bagus, jelas, mudah dipahami dan juga menambah ilmu baru buat kita di sini semua. Sedikit saran Bu Eva, kalau contohnya lebih banyak lagi, mungkin akan lebih bagus lagi untuk kita. Jadi reliefnya kita tuh tahu gitu. Contohnya mungkin bisa ditambah lebih banyak lagi. Itu aja kayaknya Bu Eva, tanggapan dan saran dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih dulu atas tanggapan dan sarannya. Tadi Bu Lulu menyampaikan baiknya kalau bisa ada contoh-contoh yang lain ya, contoh-contoh yang lain ya. Mungkin nanti next ya, ketika kita berkumpul kembali, berkolaborasi kembali, mungkin nanti ada contoh-contoh yang lain yang mungkin di sekitar sekolah kita ini sebenarnya banyak nih. Ya, contoh-contoh yang memang masuk ke dalam budaya positif. Ya, nah nanti kita akan berdiskusi ya di lain waktu, dan saya terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya karena di siang hari ini masih meluangkan waktunya untuk berdiskusi.
kamar mandi hanya 5 menit. 7. Tidak boleh membawa HP. Yang ke-8, serius dalam mendengarkan saat belajar. 9. Tidak boleh keluar saat jam kosong. Dan terakhir, dilarang makan saat jam pelajaran. Oke, tepuk tangan semuanya. Ya. Oke. Ada yang keberatan dengan 10 kesepakatan ini? Ada tidak? Hah? Boleh dong. Oke, ya. Hah? Nomor 5 kenapa? Oke, ada yang keberatan? Coba. Ada yang keberatan? Nanti aja setelah jam BK kamu traktir ibu nasi padang, oke? Ya, ada yang keberatan tidak? Oke, sepakat ya? Sepakat. Jika 10 ini melanggar, maka apa yang kalian lakukan? Apa? Denda. Oke. Apa ketua kelas? Poin, oke. Dengarkan. Berarti poinnya akan dikurangi ya. Nah, sekarang ini kan nanti BK itu ada penilaian perilaku. Berarti ibu nanti melihat perilaku kalian. Apakah kalian sudah menyepakati ini, menjalankannya dengan baik? Kalau tidak, berarti nanti kok poinnya berkurang menurut ketua kelas. Setuju? Setuju? Oke ya. Sekarang ini sudah kita sepakati 10 ini. Tolong kalian lakukan dengan baik. Oke? Terima kasih.